Oke, izin Bapak Ibu semuanya, kita mulai materi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, perkenalkan saya Dwi Fitriani dari Sekolah Penggerak tim Sekolah Penggerak SDN 149 Garing 8 Muara Kebo. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengembangan pembelajaran terdiferensiasi. Sebelumnya saya pastikan Bapak Ibu semuanya sudah lebih dulu sudah tahu. Di sini saya tidak menggurui Bapak Ibu semuanya. Kita sharing ya Bapak Ibu. Oke. Sebelum saya sampaikan, ada kesepakatan kelas kita sebelum dimulai. Pertama, saya harapkan Bapak Ibu semuanya matikan mic. Kedua, boleh menyalakan kamera jika dibutuhkan. Ketiga, mengangkat tangan jika ingin berbicara. Dan saya harapkan aktif dalam proses. Oke, ada tambahan Bapak Ibu semuanya untuk kesepakatan kelas kita? Ada Bapak Ibu? Untuk waktu gimana? Ibu kita sepakati mau sampai jam berapa? Jam 12 sampai jam berapa? Jam 12. Sekarang udah jam 11 lewat. Jam 5. Berapa? Sepakati ya Ibu semuanya, jam 12.30 insya Allah ini sudah selesai. Oke Bapak Ibu semuanya, apakah sudah mendengar apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Saya rasa juga Bapak Ibu semuanya sudah melakukan mempraktekkan di kelasnya masing-masing. Hanya saja sekarang istilahnya berubah-ubah karena kita menghadapi kurikulum merdeka. Ya. Jadi sebenarnya Bapak Ibu semuanya sudah mempraktekkan, hanya saja istilahnya berubah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah melakukannya. Oke, ini berkaitan dengan materi kita di bulan yang lalu, yaitu tentang apa? Ada yang ingat Bapak Ibu? Materi kita di bulan lalu tentang apa? Iya, asesmen awal. Ini berkaitan dengan asesmen awal, yang mana untuk membentuk pembelajaran berdiferensiasi kita memerlukan asesmen awal yang sudah kita lakukan di bulan lalu. Oke, untuk itu saya ingin pendapat Bapak Ibu dulu. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi melalui Padlet yang saya kirimkan di grup? Silakan boleh dibantu jawab Bapak Ibu. Oke, sudah saya kirimkan Bapak Ibu, boleh bantu untuk menjawab. Menurut Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Oke, Bapak Ibu langsung kirim ke Padletnya apa pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi.
Oke, sudah ada 2. Kita tunggu yang lain. Yang itu saya bacakan ya Bapak Ibu semuanya. Pembelajaran dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda. Oke, good. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengkoordinir kebutuhan belajar murid. Guru memfasilitasi murid sesuai dengan kebutuhannya, agar setiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama. Oke. Selanjutnya, pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa dalam belajar, yang mana meliputi gaya belajar, minat, dan lain sebagainya. Pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid. Selanjutnya, pembelajaran yang menurut guru untuk mengerti kebutuhan dari setiap peserta didik. Pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan siswa sesuai dengan minat, bakat, karakter, dan serta gaya belajar. Oke, membedakan peserta didik sesuai dengan karakteristik dan pengetahuan sehingga pembelajarannya berbeda-beda. Oke, pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengelompokkan peserta didik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Oke, secara umum dari keseluruhan yang sudah saya bacakan, Bapak Ibu sudah mengerti dan paham tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya benar, bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini fokuskan pada kebutuhan peserta didik. Oke, pembelajaran berdiferensiasi merupakan satu cara untuk guru memenuhi kebutuhan setiap peserta didik. Karena pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pembelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang disukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Itu Bapak Ibu, jadi sudah benar yang Bapak Ibu jawab semuanya bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi ini memenuhi kebutuhan peserta didik. Lanjut. Oh iya, nanti PPT-nya saya kirim di grup ya Bapak Ibu. Nah, ini selanjutnya apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Berdasarkan gambar ini, menurut Bapak Ibu bagaimana seharusnya cerminan pendidikan yang harus diterapkan kepada anak? Oke, ada yang bisa membantu saya Bapak Ibu? Apa menurut Bapak Ibu bagaimana gambaran seharusnya cerminan pendidikan berdasarkan gambar ini? Oke, ada yang bisa bantu? Ibu Tika bisa membantu Ibu Tika? Yang lain ya, sharing Ibu Tika. Tika bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba menanggapi dari soal yang dipaparkan. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Berdasarkan gambar ini, menurut Bapak Ibu, bagaimana seharusnya cerminan pendidikan yang harus diterapkan kepada anak? Ini sama-sama kita lihat pada gambarnya. Ini posisi anak-anaknya ini sedang ngapain? Sedang menonton bola. Iya, sedang menonton bola kaki. Di situ kita lihat di depan anak-anak itu sepertinya ada apa ya? Papan penghalang. Iya, untuk pembatas. Ya, kalau di dalam permainan bola kaki kan tidak boleh orang bebas masuk ke dalam rumput. Kemudian setiap anak ini tingkat tingginya berbeda. Ada yang tinggi, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Di bawahnya pun ada tempat ini ya, untuk supaya mereka dapat tegak, tapi posisinya sama. Jadi berdasarkan gambar ini, kalau menurut saya sih cerminan pendidikan yang harus diberikan kepada anak ini, ya kita harus menyesuaikan dengan kebutuhannya, dengan karakteristiknya, dengan kemampuan mereka masing-masing. Kalau saya nengok dari gambar, ya begitu, palangnya dihilangkan,
ya kenapa nyokol sama-sama, itu kan itu. Nah, kalau menurut saya seperti itu, Ibu. Mungkin ada teman yang lain boleh silakan ditambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu Bapak Ibu untuk Ibu Tika. Terima kasih Bu Tika. Oke, selanjutnya ada lagi yang bisa membantu menjawab Bapak Ibu? Ada yang mau menjawab? Ada lagi jawabannya? Ibu Nike? Oh, oke, boleh Ibu. Terima kasih. Menurut pandangan saya, dengan gambar yang harus mencerminkan pendidikan yang harus diterapkan kepada anak adalah yang mana di sini kebutuhan anak yang berbeda, tetapi dengan perlakuan yang sama. Karena satu tinggi, sedang pendek, sementara pembatasnya sama tinggi. Itu menurut saya. Jadi seharusnya pendidikan kita itu menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Kalau mereka tinggi, pembatasnya mungkin sebatas mana, kebutuhannya yang sedang bagaimana, yang rendah bagaimana. Terima kasih. Beri tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Oke. Lanjut dulu. Kalau tepuk jempol bisa. Oke, tepuk jempol. Jempol. Bagus. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke. Dalam pendidikan, nah ini yang dijelaskan oleh Ibu Tika sama Ibu yang ini bahwasanya dalam pendidikan yang harus pertama dikenal adalah siapa yang akan mendidik dan apa yang merupakan target pencapaiannya. Kemudian pemahaman karakteristik dan pencapaian pembelajaran yang harus dipenuhi menjadi penting dalam penciptaan pendidikan yang merdeka bagi anak. Jadi setiap anak tidak bisa diperlakukan dengan hal yang sama. Gambar yang pertama menyatakan bahwasanya sesuai kebutuhannya karena dia lebih tinggi, maka dia tidak perlu alat bantu. Yang kedua, dia hanya diperlukan hanya satu alat bantu. Dan yang terakhir, karena dia memiliki posisi tinggi yang berbeda sangat rendah, maka dia memerlukan dua alat bantu. Dan gambar yang kedua menunjukkan yang disampaikan Ibu Tika tadi, bahwasanya tidak ada penghalang sehingga mereka semuanya bisa menonton dengan aktif. Inilah gambaran pendidikan yang seharusnya kita lakukan saat ini. Dan saya percaya Bapak Ibu semua sudah mempraktekannya masing-masing di kelasnya. Nah, ini catatannya yang penting Bapak Ibu semuanya. Setiap anak adalah unik, tidak ada satupun anak yang sama. Anak kembar pun memiliki DNA yang berbeda. Tentunya masing-masing anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendekatan yang berbeda dalam belajar. Kemudian, apa yang dikenali dari anak pun juga beragam, tidak hanya terkait dengan gaya belajarnya saja, namun kita juga harus mengetahui sifat non-kognitif, sosial emosional seperti perasaan, kesejahteraan psikologi, rasa aman, dan lain sebagainya, untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna. Nah, ini Bapak Ibu tujuan dari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan dengan memberikan pembelajaran yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Lagi-lagi ini untuk memenuhi kebutuhan peserta didik kita. Nah, pendidik diharapkan dapat menyelenggarakan pembelajarannya. Pertama, ada interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, kemudian memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup untuk berkreativitas, kemudian sosial bakat, minat, dan pengembangan fisik serta psikologis peserta didik. Jadi pembelajaran ini kita diharapkan untuk menimbulkan ini. Tapi lagi-lagi saya percaya Bapak Ibu sudah melakukannya di kelas. Mungkin dengan metode yang berbeda-beda, namun menciptakan 6 hal-hal yang harus timbul dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya bilang di awal bahwasanya untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kita harus melakukan asesmen awal, yang mana kita sudah belajar di bulan yang lalu. Bulan lalu itu Ibu Tika sudah menyampaikan bagaimana tahapan-tahapan atau cara kita melakukan asesmen awal. Ada yang masih ingat Bapak
Dari apa saja asesmen awal? Yang pertama ada asesmen awal kognitif dan yang kedua adalah asesmen awal non kognitif. Nah ini setelah kita melakukan asesmen, maka kita bisa memetakan hasil asesmen tersebut. Apakah anak ini masuk ke jenis yang mana? Nanti saya lebih lanjut, ada 3 jenis yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah kita tahu, baru kita menentukan tindak lanjut, melakukan diferensiasi pembelajarannya, baru prakteknya bagaimana. Oke, ini alternatif yang pertama yang Bapak Ibu bisa lakukan. Pertama, peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut tingkat kesiapan peserta didik, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama, atau kita bisa menggunakan guru pendamping. Selain itu, satuan pendidikan juga menyelenggarakan program pembelajaran tambahan untuk peserta didik yang belum siap untuk belajar sesuai dengan fase di kelasnya. Ini alternatif pertama Bapak Ibu. Ada juga alternatif yang kedua yang bisa Bapak Ibu lakukan, yaitu peserta didik di kelas yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih kelompok menurut tingkat kesiapan peserta didik yang berbeda, dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama atau disertai guru pendamping atau guru tambahan untuk membantu kita menyelesaikan masalah yang ada di kelas. Kelas kan nanti mengejar kurikulum, mengejar dan mengajarkan materi. Sedangkan untuk kelas 6, itu saya kelas 6, ini bulan Mei sudah ujian. Kalau saya pernah saya praktekkan yang diferensiasi, karena anak itu saya kelompokkan jadi 3. Ada yang belum hafal, kali-kali pun ada yang belum hafal. Saya kelompokkan kelompok A, kelompok B, kelompok C. Yang kelompok A untuk pelajaran kebetulan yang sudah nggak bisa, saya materi yang kebetulan yang sedang diajarkan di kelas 6. Untuk yang kelompok C ini tadi, saya perhatikan anak-anak itu belum paham tentang perkalian, pembagian. Kalau saya praktekkan itu mungkin karena belum kurikulum merdeka, saya mengalami kesulitan karena anak ini semuanya harus tahu nanti untuk ujiannya harus bisa dia ngisi. Beda dengan kayak kurikulum merdeka, nggak terkejar di fase yang fase A, bisa berlanjut di fase A kan kelas 1, sampai kelas 1 bisa dilanjut kelas 2. Nah kalau untuk kelas 6 ini saya rasa itu serasa kami praktekkan, saya mengalami kewalahan di situ. Yang A-nya terlalu cepat, yang C-nya tidak terkejar dengan materi yang sedang berjalan. Nah, bagaimana cara solusinya? Nggak bisa diikuti, saya jadi kasihan kalau sedangkan ujian nanti anak ini harus bisa mengikuti pelajaran yang A tadi. Nah, selain itu kalau mulai Terima kasih Bu Aismi. Untuk Bapak Ibu guru, ada yang bisa membantu menjawab bagaimana penyelesaiannya ketika ditemui kasus seperti itu atau permasalahan seperti itu di kelas Bapak Ibu, atau sudah ada mengalami dan bagaimana penyelesaiannya? Oke, Bu Ike bisa membantu. Bu Ike, bagaimana? Baik Ibu Dwi, terima kasih. Mungkin Ibu Asni, karena kita sama-sama kelas 6 ya, kita memang belum mengalami tentang kurmel. Tapi tidak salah kalau kita mau mencoba gitu. Kalau menurut saya benar juga Ibu sudah memilah-milah anak yang sudah unggul di fase A, yang di kelompok A, yang B agak menengah, yang C yang kurang gitu kan. Kalau menurut saya mungkin kalau di saya gitu, untuk yang A tadi yang memang sudah agak mahir, sudah agak lumayan, saya bantukan di kelompok B dan C supaya dia bisa juga membantu untuk membimbing menyelesaikan masalah pelajaran kita yang kesulitan di kelompok B dan C. Itu menurut pendapat saya. Mungkin ada pendapat lain, saya ucapkan terima kasih. Bapak Ibu guru yang lain ada yang bisa membantu menjawab bagaimana penyelesaian masalahnya ketika ditemui masalah seperti itu di kelasnya? Oke, ada lagi Bapak Ibu? Oke, terima kasih Bu Asmi dan Bu Nike. Saya membantu menjawab di sini. Bu Asmi sudah mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi.
Namun lebih efektifnya ketika ibu tidak bisa, anak-anak juga belum mampu mengejar materi, maka ibu bisa menggunakan penugasan tambahan ibu. Bisa penugasan tambahan di rumah, mereka belajar lagi di rumah dengan bantuan les atau orang tuanya di rumah, mungkin bisa membantu, atau produknya berbeda-beda ibu, boleh memilih ketiga itu. Karena itu ada anak-anak yang kalau saya temui di kelas itu bu, dia memang kesulitan dalam menulis, malas menulis, tapi ketika secara lisan komunikasi sama saya itu bisa lebih unggul dari teman yang menulis. Nah, jadi ibu bisa mengambilnya di diferensiasi ke produk seperti itu bu. Jadi boleh memilih tiga itu. Kalau dia tidak bisa ke bentuk kontennya ibu tingkatkan, bisa bentuk prosesnya boleh dibantu teman sejawat ataupun kita bimbing lagi di waktu yang lebih efektif. Tidak bisa juga boleh bentuk produknya, ibu sediakan produk yang berbeda untuk dia tampilkan ke kita. Boleh bentuk gambar ya, atau audio atau secara lisan untuk bervariasi seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, kalau tidak, saya akan menampilkan satu video tentang pembelajaran berdiferensiasi secara dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini membantu Bapak Ibu bagaimana pembelajaran berdiferensiasi secara utuh. Oke, boleh dilihat Bapak Ibu.